sound yang bagus menurut Dok? Seperti apa sih? Sound yang bagus itu pokoknya sound yang bisa reproduksi suara dengan baik. Tidak hanya lantangnya ya, kerasnya ya? Tidak. Keras itu bonus sebenarnya. Tapi kalau keras itu kan sebenarnya cuman di negara kita aja. Kalau di luar kebalikan. Kalau sini main di sini hitungannya 1 kilo 2 kilo harus dengar. Kalau di luar, kalau di barat sini areanya cuman sekotak ini, lebih dari ini dengar. Ada aturannya ya. Jadi terkait dengan sonorek sedikit aja, kan perbedaannya dari sound biasa sama sonorek di Jawa Timur kemana? Sama aja sebenarnya, cuman target pasarnya aja yang beda. Kalau kita jual sistem include harga sekian, kalau mereka ndak, sonorek itu jual pasarnya per sub, harganya per subwoofer, itu macam-macam. Himbauan, saran ataupun apapun namanya, pesan untuk sound engineering se-Indonesia seperti apa ini? Yus, pesennya pokok yang penting Yus, belajar sama ya belajar. Saya juga belajar. Oke. Tahu pasar aja. Kalau memang kerjanya diorek ya harus benar-benar orek. Kalau kerjanya untuk sistem ya benar-benar baik. Sistemnya. Intinya melayani dengan baik. Kita kan pelayan masyarakat yang membutuhkan. Oke, siap, makasih. Kan sesuatu atau sumber itu kita mempunyai ketergantungan yang vital terhadap sumber yang kita bunyikan tersebut. Iki nek umpama misal bass drum ini suaranya pengen dung pokoknya jedor kinten enten sing sanggup operator teng mriki. Bass drum niki lho kira-kira suaranya iso dung. Sanggup napa mboten kira-kira? Hah? Mboten sanggup. Sanggup. Niki dunekno dung ngono sanggup. Wah, berarti nek kene iki saya harus berguru. Iki berarti tukang sulap akeh iki ning kene iki. Sumber bass drum ning guri niki. Iki nek dijejeg pedal suarane duk. Terus yang jadi pertanyaan, iki kira-kira nyilih tanggane apa telepon koncone sing kanggo ndawakne dung. Ini yang harus dihati-hati. Mumpung urung jero, karena ini nanti kompleks. Meskipun tunggowo sampai sesuk pun bisa. Belajar seperti ini sampai sesuk iso. Karena permasalahan ini kompleks. Rata-rata yang teman-teman lakukan di sini ini ketika wis ngedep mixer, sone ditoto jebret, begitu selesai setup, yang teman-teman lakukan itu apa? Ini wis menurutnya wis enak iki, plek, oke wis bener iki, jeleng. Saya kisah beri power buka isto ngumpul muni bareng. Kira-kira apa yang dilakukan? Dijenan maneh apa meneh ngopi. Oh iki urung muni kok lagi power tok kok ditinggal ngopi. Dijenan. Terus yang lain langsung dicek halo. Napa mulai? Biasanya sing rata-rata sakniki umum marak niku. Kowe tak anu jeder wis koyok pede iki sonku tak geyetno sampai der. Wanter iki kok gak apa-apa iki. Sok kontek diyer ngoten nggih. Nggih. Terus sing dadi pertanyaan satu, kira-kira sampean cek son geder koyok omahe tangga lho berubah, gendeng iki ceblok kabeh. Terus kira-kira mengke nek wayahe live, tuh wae pajrek suarane sok koyo mau apa gak? Ampun, sing duwe kopi lagi diombe sik kopine. Ben pas. Pembahasan yang asik. Ini yang teman-teman harus tahu, kita bekerja di bidang audio.
Itu sebenarnya teman-teman tahu nggak tugas kita itu apa? Nyetel gitu. Di dalam nyetel itu kita punya tanggung jawab apa? Memperkeras. Dengan kita memperkeras itu, alat yang digunakan untuk memperkeras bunyi tersebut itu ada batasan apa los tanpa batasan? Ada. Lah ngono nek guayane cecone digiyet-getno koyo swara entek-entekno pok. Kalau teman-teman sudah merasa bahwa apa yang kita pasang, apa yang kita set up ini punya batasan dan memiliki titik area kerja yang terbatas, lah nyapa kudu dientek-entekne. Engko ujung-ujunge napa? Ki dangdut iki kira-kira mulaine mungkin dalu nggih, bengi iki. Mulaine mungkin bengi. Sakniki cek wis der, engko sore der. Sore pe tinggo mulai acara wis gak mansap. Mati sampe. Sinten sing ngalami? Ya akeh meneh. Ya iki urung dienggo kerja iki. Padahal titik kerja poinnya nanti di sini ini. Donggo yoi. Pengalaman Om. Benar. Tanpa adanya seperti itu kita tidak akan pernah tahu. Makanya kalau bahasanya orang bilang sak wuto-wutone wong mlaku niku nek duwe teken insya Allah ora bakal nabrak, ora bakal jelungup-jelungup nggih. Maka sebisa mungkin dengan segala keterbatasan saya monggo kali ini sing jenenge teken iki lho ayo digoleki. Yang namanya pondasi ini ayo dicari. Kena apa sebabnya urung apa-apa ki speaker dionekne kok wis jebol, kok wis mati. Urung apa-apa suarane urung banter, Twittere mati. Mungkin digietne liyane gak apa-apa urung wae acara subwoofer entek. Begitu sebaliknya. Wae koyo lagi middle anyar, speaker anyar, bok anyar iki langsung sopo teli dijin rotok bedi-bedilan rorong moro-moro entek karek Twitter tok. Niki sering terjadi. Iki nek kira-kira tanggapane rata-rata jawabnya pinten ten mriki? 500. Hah? Iki enek sing sak ikhlas, enek sing 500, enten sing pinten melih? 1 juta? 1,5 juta? Subwoofer iki nek dot siji loro. Rata-rata betone pinten? 5.000. Subwoofer 4 nggih. Papan speaker iki nek mati kabeh jiro lupat nyepulke 200-an 800.000. Lagi nek sing tanggapan 500 men, Pak. Ini terus digolekno nang ndi iki tombone? Utang. Oh, lha iki. Iki nek enek sing ngutang iki ya masuk akal iki. Yang perlu teman-teman ketahui bahwasanya setiap output atau setiap area kerja itu memiliki batasan masing-masing. Lalu setelah itu yang kedua, dengan sistem setup itu tadi, itu yang harus kita lakukan karena apa? Di dalam batasan-batasan tersebut itu punya yang namanya kecepatan dan keterlambatan yang berbeda. Ini rata-rata yang mengalami hal speaker pedot, urung sampai banter Twittere mati. Niku sering seperti itu terus napa mboten? Sering. Yang pertama, yang paling mendasar, teman-teman rata-rata yang digunakan untuk komponen berapa in? Twitter. Twitter 1 in. Oh 1,5 exit 1 in, terus 3 in ada. Nah, sing 1,5 nggih pedot.
Pedot. Sing 3 in nggih pedot. Nah iki pedot-pedote kabeh iki. Oh nggih sak wonge pisan, padha nek ngono wis. Klop. Untuk instalasi yang namanya loudspeaker itu bisa berbunyi kan karena adanya penghantar yang berupa kabel. Nah, teman-teman ini sudah banyak mengetahui tentang fungsi dan bagaimana peruntukan kabel itu yang tepat ini. Kira-kira sakit apa durung? Kabel rata-rata untuk kabel loudspeaker yang dipakai kabel loudspeaker nopo kabel setrum? Hah? Kabel listrik. Jimbo, Makita. Nah, iki hadiah niku judulnya piye iki? Pak Panitia. Niki hadiah niki mungkin untuk nopo niki? Door prize kangge pertanyaan. Nopo di kopya? Oh di kopya. Sebagian pertanyaan boleh. Oh sebagian pertanyaan boleh. Nah, nggih ngoten nih. Sing kira-kira gelem ten ngarepku kene yang bisa memberikan penjelasan perbedaan kabel loudspeaker dengan kabel listrik niku nopo maju. Hadiahnya karek Pak Panitia wis mbah dijukukno sing ndi? Hadiahnya TDX. Ah, iki sing Twittere pedhot mesti seneng ndang maju. 3 pertanyaan. Yang mengetahui perbedaan kabel loudspeaker dengan kabel listrik maju. Pun gak maju gak apa-apa wis, sopo angkat tangan jawab. Oke, niko mikrofon ini. Terima kasih, saya mencoba menjawab. Perbedaan kabel listrik dan kabel speaker itu hanya terletak pada impedansi. Untuk kabel speaker dan kabel listrik tidak ada impedansi, hanya volt sama VA, itulah istilahnya. Mungkin hanya itu Pak sementara Pak. Masalah serabut dan sebagainya sama-sama saja. Oh begitu. Yeah. Iki soalnya hadiahnya nggih rada lumayan, jadi kudu bener-bener tepat. Itu juga jawaban bener. Tapi kalau berbicara serabutnya sama, salah. Monggo yang bisa menjawab. Enak ini. Iya. Begitu ya. Satu pertanyaan Pak. Bedanya listrik dengan output yang keluar dari loudspeaker. Saya tanya. Yang keluar dari power amplifier itu tegangannya AC apa DC? Ada bedanya enggak? Sama-sama mengantarkan arus kan? Kurang. Monggo. Jadi kalau kabel listrik hanya untuk mengantarkan arus listrik saja, tetapi kalau kabel loudspeaker itu juga diperhitungkan output frekuensi ketika di mikrofon. Mas ini Mas. Jadi perbedaan ini kok harus lengkap. Soalnya itu jawaban iki yo. Sing kono itu ya ada. Ini juga ada. Pokoknya yang bener kok nggak mulai XD44 iki 3N yo. Delok sih.
Iki kok nek gak enek sing jawab tak jawab dhewe, tak gowo dhewe. Wih, iya. Pundi sing mau badhe menjawab? Ya. Loh gak apa-apa, bebas. Nek kabel audio ki dirancang nggo menghantar sinyal audio bertegangan rendah. Tapi nek kabel listrik nggo menghantar sinyal audio bertegangan tinggi. Mungkin yang ngono. Iya bener, tapi kurang. Nggih, niki. Napa? Iya, pakai mic. Ini kan ruame. Kalih disambi ngopi, mpun sungkan kopi nentek njaluk meneh. Saya mencoba menjawab. Jadi kalau kabel listrik, misalkan kita pakai alat ukur dengan lampu, pokoknya lampunya nyala, hambatannya sesuai dengan kabelnya. Tetapi kalau kabel audio, ketika arus yang diantarkan outputnya ke speaker, semua frekuensi harus keluar dari mulai 20 sampai 20 kHz. Mungkin itu jawaban saya. Oh begitu. Iki jane bener kabeh. Wis. Iki engko mosok disigar paron. Satu kali lagi. Ini bener kabeh lho. Sing iso ngerangkum dari jawaban itu secara tepat wis iki nanti gowo. Tuh, langsung masuk. Monggo. Itu. Halo. Perbedaannya ini Iya. perbedaan kabel speaker dan kabel listrik. Untuk kabel listrik itu dibuat untuk PVC rumah listrik. Iya. Terus kalau kabel speaker itu buat menghantarkan frekuensi dan impedans untuk ke loudspeaker dan dengan benar. Ini perbedaan di antara semuanya ini bahwa hasilnya benar. Yang ada kekurangan itu cuma satu sebenarnya. Yang namanya kabel loudspeaker. Siapa yang sering masang kabel listrik tinggi Twitter, urung banter Twitternya pedot. Twitter ini urung muni banter, belum bekerja optimal tapi pedot. Sinten? Perlu diketahui bahwa setiap kabel kelistrikan itu tertera jelas sekian volt, sekian ampere di frekuensi 50 sampai 60 Hz. Jelas ya? Satuannya sudah berbeda, satuan volt dan ampere, karena dia bekerja di tegangan tinggi. Bekerja di tegangan tinggi akan tetapi dia berada di rentan frekuensi atau bandwidth yang paling rendah, berkisar antara 50 sampai 60 Hz. Sedangkan kebalikan daripada kabel kelistrikan, kabel loudspeaker itu, dia bekerjanya full frekuensi atau dengan bandwidth yang lebar, akan tetapi tidak dengan nilai satuan tegangan yang tinggi. Sama-sama mengeluarkan arus listrik. Bukti bahwa sama-sama mengeluarkan tegangan arus listrik meskipun tidak sebesar daya kelistrikan murni. Kabel teman-teman, kabel loudspeaker pernah ngalami gak sing nek dingenekno prul 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 jero metu jamur kapure? Kabel loudspeaker atau kabel listrik sing tinggo speaker tiba-tiba ujungnya nek dikupas tembogone malah dadi ireng. Ini kan tidak bisa dibilang kalau tegangannya itu rendah, tegangan kelistrikannya rendah. Karena kalau power amplifier mengeluarkan arus sinyal input yang besar, dia outputnya besar, itu di demek ini nyetrum gede. Yang
menjadikan perbedaan itu hanya satu. Rentan frekuensi yang ditampung oleh kabel loudspeaker itu hanya berkisar 50 sampai 60 Hz. Sedangkan untuk kabel loudspeaker itu dia bisa menampung 20 hingga 20 kHz. Perbedaannya hanya di situ. Material itu juga berpengaruh. Kalau berbicara serabut, nggak bisa. Silahkan dibuka. Rata-rata kabel loudspeaker ketika saya main buka, serabutnya lembut nopo kaku? Lembut. Nek kabel listrik kaku nopo lembut? Nah, karena peruntukannya sudah berbeda. Untuk hantaran tegangan tinggi yang bekerja di frekuensi rendah dengan yang full range itu beda. Sedangkan dari bahan itu sendiri ketika tidak tepat di dalam kabel loudspeaker itu juga akan membawa karakter yang berbeda-beda. Bukti bahwa membawa karakter beda-beda, banyaknya brand memproduksi kabel audio yang berupa kabel untuk loudspeaker ini dengan ukuran yang sama. Merek A 4x2,5, merek B 4x2,5 sampai merek D dan seterusnya. Ini ketika teman-teman bunyikan suaranya kira-kira sama apa enggak? Beda kan? Nah, inilah perbedaannya.